Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Auliani, NIM 207111065. Kali ini saya akan membahas tentang pengaplikasian PDOD1 dan PDOD2 pada kehidupan sehari-hari. Langsung saja pada materi pertama, yaitu pengaplikasian PDOD1. PDOD1, model linear dinamika populasi. Misalkan XT total populasi pada waktu T. Nah, untuk populasi itu ada dua hal yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah kelahiran, yang kedua adalah kematian. Skema kelahiran. Misalkan kita mempunyai garis waktu seperti ini. Di sini ada XT atau X pada saat ini, kemudian dengan adanya interval waktu, misalkan delta T, dia bergerak sampai ke T, sehingga akan menjadi XT ditambah delta T. Nah, ini jumlahnya akan bertambah karena di sini adalah kelahiran. Untuk XT ditambah delta T itu dia akan bertambah dari kondisi awalnya, yaitu XT ditambah dengan beta jumlah kelahiran. Jumlah kelahiran. Persatuan waktu, misalnya selang waktu delta T, beta delta T, kemudian dikali jumlah daripada populasi pada saat T. Jadi ini bertambahnya jumlah populasi setelah delta T itu akan bertambah sebesar ini, yaitu delta T ditambah beta delta T dikali T. Nah, begitu pula skema kematian. Kematian pun kalau kita gambarkan ini ada delta T, XT pada saat ini, dan ada XT ditambah delta T setelah ditambah atau pada saat selang waktu di situ. Kondisi di sini itu adalah berkurang karena kalau kematian itu pasti berkurang. Katakanlah kematian itu sebesar mu. Jadi nanti di situ pada waktu setelah bertambahnya waktu di situ sebesar delta T, maka ini adalah isinya, kondisi atau populasi pada saat T. Pada saat T dikurangi dengan mu. Mu itu laju kematian selama delta T. Ini laju kematian kita kalikan dengan T. Kalau kita lihat kejadian ini, itu adalah kejadian kita bisa pisahkan. Kematian tidak mempengaruhi kematian. Kelahiran tidak mempengaruhi kematian. Jadi pada prinsipnya secara matematis dapat kita tulis gabungan antara kelahiran dengan kematian itu adalah XT ditambah dengan betanya sebesar delta T dikali T, delta T dikali T tadi dikurang juga dengan kematian, yaitu mu delta T dikali T. Nah, kalau kejadian terpisah, jadi kita dapat memperoleh sama dengan delta XT ditambah dengan mu dikurang T, beta dikurang mu delta T dikali T. Nah, setelah ini kalau kita berhitung dengan delta T yang sangat kecil, jadi perubahan waktu sangat kecil, maka kita akan memperoleh di sini adalah XT ditambah delta T dikurang XT per delta T sama dengan K. Delta T itu menuju 0. Delta T menuju 0, katakanlah beta dikurang mu. Sekarang K itu laju pertumbuhan. Kalau tadi betanya itu sendiri laju kelahiran, kemudian mu-nya itu laju kematian, maka K adalah laju pertumbuhannya. Nah, laju pertumbuhan ini akan sangat tergantung dari seberapa besar dari mu dengan betanya, dari
beta dan mu-nya. Kalau misalnya beta lebih besar dari mu, maka di pertumbuhan artinya nanti kayaknya di situ akan positif. Tapi kalau betanya kurang dari mu atau kelahirannya lebih kecil dari kematian, maka angkanya di sini akan negatif. Maka di sini akan terjadi kepunahan. Kalau kita tulis ini pada saat delta-nya menuju 0, ini akan kita limitkan delta t menuju 0 ini akan menjadi persamaan diferensial dx per dt sama dengan k dikali t. Jadi di sini kita sudah mempunyai bentuk persamaan diferensialnya. Kalau kita tambahkan dengan nilai awal di situ, akan memperoleh masalah nilai awal seperti ini. Delta x per delta t sama dengan kx, x t0 sama dengan x0. Dikanya ini yaitu konstanta proporsional. Nanti k ini akan sangat tergantung sekali pada pada seberapa besar laju kelahiran dan laju kematian. Kalau k-nya positif, maka delta x per delta t-nya positif. Jadi dia akan monoton naik. Kemudian kalau k-nya ini negatif, maka delta x per delta t-nya akan monoton turun. Nah, ini model umumnya sebetulnya yang bisa berfungsi sebagai model fenomenal yang berbeda. Yang berbeda-bedanya itu akan dikalikan oleh besaran nilai k-nya. Dinaikannya di sini. Jadi di sini akan melibatkan tentang pertumbuhan dan peluruhan. Untuk contohnya yaitu misalkan jumlah awal bakteri adalah P0 pada waktu T sama dengan 1. Jumlah bakteri menjadi 3/2 P0 jika laju pertumbuhan adalah proporsional terhadap jumlah bakteri PT pada waktu T. Tentukan pada saat kapan jumlah bakteri menjadi 3 kali lipat dari jumlah populasi. Untuk penyesalnya yaitu karena di sini disebutkan laju pertumbuhan adalah proporsional terhadap jumlah bakteri, jadi kita punya dp per dt sama dengan kp ini sudah masalah diferensial yang sudah dikonstruksi. Bisa saja kita bawa ini ke bentuk linear atau bisa dikasih variabel, karena bentuk linear ini bisa diselesaikan dengan dengan faktor integrasi sama dengan 0. Maka dari sini solusinya kita bisa cari dengan menggunakan faktor integrasi. Faktor integrasinya di sini adalah mu-nya T sama dengan eksponen pangkat min kt, kemudian kita kalikan dengan persamaan diferensialnya eksponen min kt dikali dp per dt dikurang eksponen pangkat min kt, kp sama dengan 0. Maka ruas kiri ini adalah turunan dari hasil kali antara faktor integrasi dengan p-nya sama dengan 0. Kalau kita integralkan bagian ini, yang ini akan menjadi eksponen pangkat min kt sama dengan c, karena 0 diintegralkan menjadi c. Maka dari sini kita dapat memperoleh solusinya adalah pt sama dengan c eksponen pangkat kb pangkat kt. Nah, kemudian kita tadi adalah kondisi awalnya yaitu P0 sama dengan P0, sehingga kita bisa membentuk nilai konstantanya bahwa P0 sama dengan E pangkat K kali 0. Jadi kita memperoleh P0 sama dengan E. Jadi PT-nya itu sendiri sama dengan P0 E pangkat KT. Nah, kita sudah punya ini, kita sudah mempunyai PT, nilai PT-nya. Ini selanjutnya kita akan menghitung berapa nilai pertumbuhan K, apakah dia tumbuh atau punah.
itu akan tergantung pada kondisi tadi yang diberikan, bahwa P1 sama dengan 3/2/0, sementara P1 yang ini adalah kalau kita substitusikan ke PT, maka kita akan memperoleh eksponen K sama dengan 3/2 P0 nya bisa kita coret sehingga kita buat eksponen K agar dapat K-nya berapa, agar dapat K-nya berapa, kita lengkan kedua ruas, jadinya len pangkat K sama dengan len 3/2, atau yang ini bagian len K itu ini tinggal K sama dengan len 3/2. Nah, kalau kita hitung dengan kalkulator, maka didapat nilainya itu sama dengan 0,40055. Jadi kita dapat nilai K-nya itu sama dengan 0,4055 T, sehingga kita punya bentuk umumnya PT sama dengan P0 eksponen 0,4055 T. Selanjutnya menentukan nilai T. PT sama dengan 3P0. P0 nya itu kita coret P0 eksponen pangkat 0,4055 T sama dengan 3 P0. P0 nya kita coret, terus kita lengkan kedua ruas, jadi len pangkat 0,4055 T sama dengan len 3, atau kan kalau len sisanya tinggal pangkatnya, jadi 0,4055 T sama dengan len 3, atau kita hitung T-nya, T sama dengan len 3 0,405 nya kita ganti ruas, len 3/0,4055. Jadi didapat nilai T-nya itu 2,71 karena satuannya jam tadi, sehingga 2,71 jam. Selanjutnya pengaplikasian PD orde 2. Contohnya yaitu sebuah benda dengan berat 16 lb diletakkan pada ujung bawah sebuah pegas, digantungkan di langit-langit atap. Benda tersebut menarik pada posisi keseimbangan. Dengan demikian pegas merenggang hingga 6 in. Tentukan fungsi perpindahan yang dihasilkan jika benda tersebut menarik pegas 4 in di bawah posisi kesetimbangan pada T sama dengan 0 dan kecepatan awal 2 ft per sec dengan arah ke bawah. Berikut saya telah berikan diagram agar soal tersebut bisa lebih mudah dibayangkan. Ini adalah pegas yang belum diberikan beban, kemudian pegas ini diberikan beban dengan berat 16 lb sehingga pegas ini terbang sepanjang S sama dengan 6 in atau 1/2 ft. Kemudian T sama dengan 0, V0 sama dengan X akse 0 sama dengan 2 ft per sec, X0 sama dengan 4. Agar dapat menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu persamaan diferensial yang digunakan, yaitu M dikali D pangkat 2 dx per dt pangkat 2 ditambah K dikali X sama dengan 0. Di mana M adalah massa beban, K sama dengan konstanta. Karena kita belum mengetahui M dan K, maka kita harus mencari M dan K terlebih dahulu. Mencari massa dapat menggunakan hukum Newton. Hukum Newton yang digunakan yaitu M sama dengan V per G. Maka massa sama dengan 16/32 slugs. Massa sama dengan 1/2 slugs. Setelah mendapatkan nilai massa, selanjutnya kita cari konstanta. Kita gunakan hukum Hooke,
yaitu F sama dengan S kali K. 16 pound sama dengan nilainya itu kita masuk ke dalam rumus, yaitu 16 pound sama dengan K dikali 16 in. Kemudian 16 in ini kita konversikan ke dalam satuan kaki menjadi 16 pound sama dengan K dikali 16 per 12 FT, maka didapat nilai K-nya itu 32 lb per FT. Persamaan yang kita dapat yaitu 1/2x pangkat 2 ditambah 32x sama dengan 0. Ada persamaan berikut adalah persamaan diferensial biasa linear order 2 dengan bentuk homogen. Untuk menyelesaikan permasalahan ini kita memerlukan sebuah persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya yaitu 1/2 R pangkat 2 ditambah 3/2 sama dengan 0. Untuk mendapatkan solusi dari persamaan ini, langkah pertama yang harus kita tuju adalah mencari diskriminan dari persamaan karakteristik. Untuk mencari diskriminan dapat kita gunakan rumus D sama dengan B2 dikurang 4AC. Kita taruh nilainya yaitu D sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1/2 dikali 32, sehingga didapat D-nya sama dengan min 4. Ketika diskriminan bernilai negatif, maka kita akan mendapatkan sebuah akar imajiner yang akar tersebut dapat dicari sebagai berikut. Untuk R1, R1, R2 sama dengan kita cari dengan rumus min B plus minus akar D per 2A. Kita masukkan nilainya R1, 2 sama dengan min 0 plus minus akar min 64 per 2 kali 1/2, sehingga didapat nilainya itu plus minus akar 60 akan setelah kita jumlahkan operasikan plus minus sama dengan 64 dikurang 6 64 dikurang akar min 1. Kita telah mengetahui bahwa akar dari min 1 merupakan bilangan imajiner yang bisa dilambangkan dengan I. Dengan sementara akar dari 64 adalah 8, sehingga R1, R2 yang kita dapatkan adalah plus minus 8I. Dari plus minus 8I kita mendapatkan nilai alfa dan betanya, yaitu alfa sama dengan 0, beta sama dengan 8. Untuk alfa sama dengan 0 dan beta sama dengan 8, kita dapat menentukan solusi PD dengan memasukkannya ke dalam persamaan X sama dengan E pangkat AX dalam kurung C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. Kemudian kita mensubstitusikan nilai alfa dan beta sehingga kita mendapatkan X sama dengan C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T. Untuk mendapatkan C1 dan C2 kita memerlukan bentuk X-aksen, di mana X-aksen nantinya akan sama dengan V0 atau kecepatan awal. Kita turunkan persamaan X sehingga kita dapatkan X-aksen sama dengan min 8 C1 sin 8T ditambah ditambah 8 C2 cos 8T. Kemudian untuk mendapatkan C1 dan C2 kita substitusikan X0 sama dengan 1/2 fit. X0 kita dapatkan dari pertambahan panjang di bawah posisi kesetimbangan ketika beban mulai ditarik pada T sama dengan 0, di mana X bernilai 1/2 dan kita substitusikan nilai T yaitu 0, sehingga nanti kita mendapatkan C1 sama dengan 1/2 dikarenakan E1 sama dengan
dikarenakan sin 0 sama dengan 0 dan cos 0 adalah 1, sehingga C1 adalah 1/2. Langkah selanjutnya adalah kita menginstruksikan X double aksen 0 sama dengan 2Ft per Z, di mana X double aksen 0 merupakan V0 atau kecepatan awal. X1 sama dengan min 8C1 sin 8T ditambah 8C2 cos 8T, sehingga kita mendapatkan C2 nantinya setelah kita menginstruksikannya adalah 1/4. Ketika kita sudah mendapatkan nilai C1 dan C2, kita dapat menginstruksikan ke dalam persamaan awal, yaitu X sama dengan 1/2 cos 8T ditambah 1/4 sin 8T. Jadi, seperti itulah langkah-langkah untuk menyelesaikan soal-soal yang dapat kita selesaikan dengan persamaan diferensial. Itulah pembahasan tentang pengaplikasian PD OD1 dan OD2 pada kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.